konteks hari ini, saudara, tidak cukup kalau kita hanya berkata, kembali ke Alkitab dan segala macam. Kenapa? Karena saya melihat, Bapak Ibu, pelayanan-pelayanan media sosial, ya, kadang-kala jemaat-jemaat yang kita gembalakan itu dia bisa atau lebih mengagungkan pendeta YouTube dibandingkan dengan kita sendiri sebagai pendeta atau gembala sidangnya. Mereka cenderung gitu. Padahal kita tahu bersama bahwa kalau misalnya mereka sakit, mereka mati, mereka menikah, mereka dibaptis dan segala macamnya, mereka tidak mencari pendeta YouTube itu. Nah, ini adalah satu fenomena yang terjadi 2-3 tahun terakhir ini dan semakin menguat, Bapak Ibu Saudara. Tapi prinsip utamanya adalah pelayanan yang ideal adalah pelayanan yang menjawab kebutuhan baik jiwa, baik spiritual maupun kebutuhan fisik mereka. Salam sehat dan salam sejahtera selalu buat semuanya. Bertemu lagi dengan channel Ben Yabes Official. Mari tonton video berikut ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, share juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk menyaksikan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Kita bisa mulai ya. Kita memuji teman-teman kita. Kita memuji Tuhan. Langit dan bumi milik Tuhan. Sebabnya ciptakan semuanya. Dengannya mengatasi langit bumi. Sampai dunia langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebabnya ciptakan semuanya. Dengannya mengatasi langit bumi. Sampai dunia dapatkan puji. Puji, bersama puji, bersama Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, bersama puji, bersama Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kita percaya dengan jalan kebenaran kita berterus memuji Tuhan. Mari kita bersorak meninggikan namanya. Langit dan bumi memuji Tuhan. Kita yang percaya sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebabnya ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sampai di hadapannya. Langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebabnya ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sampai di hadapannya. Puji, bersembah, puji, bersembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, bersembah, puji, bersembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu pada saat malam
malam hari ini kami dapat bertemu kembali dalam komunitas ilahi New Grace Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau Tuhan sebab hanya Engkau Yesus yang layak diterima hormat puji dan Tuhan. Ketika kami berkumpul di dalam nama Yesus, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Pakailah hamba-hambamu yang memimpin pujian, bahkan juga yang bermain musik, bahkan juga hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, Bapak Pendeta Andreas Tuhan, di dalam memberitakan firman-Mu yang akan mengoreksi kehidupan kami, memberkati kami Tuhan, membekali kami, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami serahkan hamba-Mu, pakailah mulut lidah hamba-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau ambil alih dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga yang mendengarkan, berikan telinga seorang murid yang ingin belajar, bukan hanya sebagai pendengar, tapi juga melakukan daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini, bahkan peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan. Teman-teman kami yang masih akan masuk dalam ibadah ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, tolak kami, patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Adalah Roh Kudus-Mu yang pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat datang bagi kita semuanya. Ibu Maya, Ibu Grace, Pak Dodi Melan masih di bandara, Ibu Pendeta Itis Menjunta, Ibu Tuki Martiniksi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pak Paul juga, Pak Pendeta Indra Winata, dari Bapak Pendeta Andrea yang saat ini melayani dalam BPM ya, BPM dan apa Pak Pendeta Andreas, prison apa Pak Andreas, minta tolong Ya, Pak Dodi. BPM ya? Ya. BPM Jauh sekali dari ini. Saya nggak terlalu bisa nangkep, Pak ya. BPM itu Blessing Prison Ministry. Blessing Prison Ministry. Ya. BPM yang melayani yang mantan-mantan napi yang pemuritan, follow up, dan akhirnya diterima masyarakat, dan pergumulan hambanya saat ini juga akan mendirikan sekolah. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan tema yang sudah kita lihat di undangan. Kita sambut firman Tuhan. Allah cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Rasa terdapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidup. Bersama Dia, haleluya, bersama hati damai, walau dalam lembah gelap, bersama Dia, hati walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus,
kembali hidup bersama Dia. Hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama hatiku damai, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburmu, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Amin. Silakan buat tambahnya Pak Pendeta Andreas. Tuhan berkati selamat melayani. Hilang suaranya. Suara Pak Andreas nggak kedengaran ya? Yang lain dengar nggak? Suara Pak Andreas nggak kedengaran, Pak? Tidak dengar, tidak kedengaran, tidak kedengaran. Keluar dulu baru masuk Pak Andres. Ya. Bentar ya, sorry. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa dengar suara saya ya? Ya, kedengaran Pak. Ya, saya pakai handphone aja. Ya, sudah Kalau dengar. gitu. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan sedikit perenungan tentang Matius pasal 4, khususnya di ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Kemarin saya diskusi dengan Pak Dodi bahwa salah satu dasar dari konteks pelayanan kami, yaitu pelayanan holistik, itu sebenarnya terambil dari perikop ini. Nah, Saudara, Matius pasal 4 ini, ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25 ini bicara tentang pelayanan Yesus yang ada di daerah atau kota namanya Galilea. Kalau kita melihat di pasal 4 ayat 12, itu menjadi satu latar, ya, menjadi satu, orang yang bilang itu apa ya, latar belakang, bisa dijadikan sebagai satu background. Tetapi prinsipnya adalah di ayatnya yang ke-12 itu ada beberapa versi terjemahan Alkitab yang berbeda. Kalau misalnya terjemahan yang Alkitab terjemahan baru dikatakan, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Di dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu, bukan kata tetapi, tetapi dalam terjemahan lain itu diterjemahkan dengan kata lalu. Seakan-akan ini merupakan sebuah respon, ya, diambil atau sikap yang diambil oleh Yesus tatkala dia mendengar berita yang cukup mengagetkan, yaitu Yohanes Pembaptis ditangkap. Alasan penangkapan dari Yohanes Pembaptis ini jelas adalah alasan politis. Nah, Bapak Ibu, ini pertama latarnya. Latar yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam sejarah abad yang ketiga sebelum Masehi dengan 39,
maka kita mendapati bahwa Galilea itu di bawah kepemimpinan yang namanya Herodes Antipas. Herodes Antipas ini adalah tangan panjang dari kekaisaran waktu itu. Bahkan daerah atau danau yang terkenal Galilea itu adalah salah satu buah hasil tangan karya dari Herodes Antipas. Ketika Herodes Antipas ini ya membunuh salah satu saudaranya karena dia mengingini istrinya, berarti kakak iparnya, bapak itu saudara iparnya. Lalu kemudian Yohanes dengan sangat kritis mengecam tindakan itu. Kalau saudara memperhatikan, istilah yang digunakan adalah perzinahan atau pernikahan yang tidak direstui oleh Tuhan. Maka kemudian Yohanes dibekap ya supaya dia tidak terlalu banyak mengekspos atau dia menyampaikan sesuatu tentang keberadaan Herodes Antipas tersebut. Singkat cerita, Bapak Ibu, Yohanes kemudian ditangkap, dimasukkan dalam sebuah penjara, dan tidak lama sesudah itu dia dipenggal kepalanya. Nah, ini saudara dua kisah ya yang saling berhubungan, sehingga dikatakan Yesus setelah dia mendengar berita itu, ia menyingkir di Galilea. Nah, ini menarik karena kota yang dipilih adalah Galilea, bukan kota lain. Ya, padahal kalau kita melihat ada banyak kota di sekitaran Israel waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasih, kalau kita memperhatikan dan menyimak, ya lebih detail lagi, ya lebih teliti lagi, Galilea ini adalah kota yang terdiri dari beberapa etnis di sana. Yang pertama jelas adalah ini disebut sebagai bangsa kafir. Orang-orang di luar dari konteks Yahudi atau Israel. Tapi juga di antara mereka banyak orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, yang tersebar. Ya, setelah penaklukan yang ketiga, lalu kemudian mereka dibuang, dan ketika mereka dipulangkan, Bapak Ibu Saudara, Israel itu dalam kondisi yang sangat berat. Kehancuran terjadi di mana-mana, dan salah satu pilihan mereka untuk tetap bertahan hidup adalah mereka menyingkir ke Galilea. Kenapa Galilea? Karena Galilea itu terbagi menjadi 3 kawasan. Kawasan atas atau Galilea atas, itu khotbah di bukit pegunungan. Lalu kemudian Bapak Ibu, Galilea tengah, itu daerah yang cukup dingin, ya antara pegunungan dengan datar. Lalu kemudian Galilea bawah itu ada di sekitaran Danau Galilea atau pesisir, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus memilih Galilea. Yesus memilih Galilea, dia pergi ke sana dan dia paham betul bahwa konteks orang-orang yang ada di Galilea itu adalah orang-orang setengah Yahudi. Artinya kalaupun mereka mengaku diri sebagai Yahudi, tapi mereka bukan Yahudi ortodok. Mereka adalah Yahudi kombinasi, adalah Yahudi-Yahudi campuran, di mana ada begitu banyak hukum, peraturan-peraturan Yahudi yang tidak mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka sama-sama mengakui mereka adalah keturunan Abraham. Nah, lalu kemudian kalau kita menyimak di dalam ayatnya yang ke-23, ya, itu dikatakan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Saudara yang dikasih, perhatikan baik-baik. Pada saat Yesus menyingkir oleh karena salah satu Yohanes Pembaptis ditangkap lalu kemudian dieksekusi, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini meskipun dia ada di tengah-tengah komunitas bangsa atau sebuah tempat daerah yang dia tahu persis bahwa orang-orang Galilea Yahudi itu sangat dijauhi oleh orang-orang Israel. Mereka menganggap bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak murni. Ya, mereka orang-orang yang tidak murni, Ibu Saudara. Nah, kalau kemudian kita hubungkan dengan siapa Yesus di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22 tentang bagaimana Yesus memanggil para murid yang pertama, maka kita mendapati bahwa ada sebuah definisi. Yesus seorang guru di sana, seorang rabi di sana. Karena salah satu kurikulum kerabian yang terjadi, Bapak Ibu, di konteks masa waktu itu adalah buktinya seorang guru adalah murid. Ketika dia punya murid,
maka dia adalah guru. Itu sederhananya seperti itu. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah Rabi Yahudi itu nggak akan mau, Bapak Ibu Saudara, untuk pergi ke Galilea. Bagi mereka najis hukumnya ketika mereka bersentuhan dan berjumpa, atau apalagi berkomunikasi, Bapak Ibu Saudara. Tentu ini menjadi satu hal yang ditahu oleh Yesus, Bapak Ibu. Tapi yang menarik, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-23, kata kerja yang digunakan di dalam ayat 23 itu ingin menjelaskan bahwa Yesus bukan hanya masuk, Bapak Ibu, di kota Galilea. Tetapi dalam versi yang lain dikatakan, lalu dia menyusuri kota dan desa-desa. Ia mengajar dan terus berjalan. Nah, saudara, ini adalah sebuah aktivitas yang menurut saya tidak ada alasan untuk masa kini seorang hamba Tuhan itu tidak bekerja dengan maksimal. Artinya dimanapun dia ditempatkan, dalam konteks kota maupun di desa, maupun dalam pelayanan-pelayanan yang lain, Bapak Ibu, dia harus aktif, dia harus bekerja. Dia harus terus melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang produktif, Bapak Ibu. Saya mendapati ada begitu banyak teman-teman saya sebagai hamba Tuhan, alumni sekolah teologi, Bapak Ibu Saudara, dia punya modal sebenarnya, keilmuan. Tapi kenapa pelayanannya itu stagnan begitu-begitu saja, Bapak Ibu? Dia termasuk jenis hamba Tuhan yang pasif dengan apa yang ada padanya. Tidak memikirkan terobosan-terobosan, tidak memikirkan sesuatu dan segala macamnya. Tapi Yesus bukan demikian. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Kalau kita melihat di sini dikatakan, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Seolah-olah, Bapak Ibu, dari ayat yang ke-23 ini, ingin menjelaskan sebuah susunan secara sistematis. Bahwa kalau mau memenangkan orang, harus dimuridkan terlebih dahulu. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, misalnya dalam Injil Matius, dikatakan beritakanlah Injil. Kemana-mana dan seterusnya, baru kemudian dimuridkan. Nah, ini bukan urutan, ini bukan bicara tentang sesuatu nomor 1, nomor 2, nomor 3, secara sistematis, bukan seperti itu Bapak Ibu. Yang ingin ditekankan oleh Yesus adalah bukan hanya mengajar, bukan hanya memberitakan, tapi ingat mereka punya kebutuhan dasar. Kebutuhan mereka adalah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, saudara, konsep mesianik terjawab di situ. Itu sebabnya kemudian kalau saudara lihat di pasal 5 sampai dengan pasal 7, Yesus kemudian berkhotbah tentang kerajaan Allah. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah, saudara, itu ada satu pemahaman, ada satu konsep yang terjadi pada waktu itu, bahwa yang bisa melepaskan keterikatan seseorang dengan kuasa kegelapan, ya, sakit penyakit yang diakibatkan oleh kuasa kegelapan, itu hanya Allah. Begitu. Itu hanya Allah. Jadi kalau misalnya ada imam dan segala macamnya yang bisa, maka dia adalah imamnya Allah, gitu. Sederhananya begitu. Jadi ketika ayat 23 itu, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan, kata serta itu, Bapak Ibu Saudara, itu bukan kalimat utama, perintah utama, bukan. Tapi itu merupakan sebuah bentuk pelengkap, begitu. Jadi kita memuridkan orang, kita memberitakan tentang Injil Kristus, itu paketnya lengkap, tapi lebih lengkap lagi kalau misalnya kita mencukupkan atau menyelesaikan kebutuhan mereka, yaitu dikatakan penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Sehingga dalam ayat yang ke-24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang, bla 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 dan seterusnya. Biasanya efek dominonya adalah Yesus menjadi tokoh baru yang sangat terkenal, lalu kemudian akibatnya semua orang yang datang kepadanya itu membawa keluh kesah kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Padahal jelas dalam ayat yang ke-23 bagian A dikatakan Yesus mengajar dan memberitakan Injil. Nah, saudara, ini adalah satu hal yang bagi saya pelayanan holistik itu sangat dominan sekali kelihatan di sana. Hanya Yesus melihat dari sudut pandang kebutuhan jiwanya, Bapak Ibu Saudara,
kebutuhan untuk dimuridkan, tapi juga kebutuhan yang paling dasar yaitu kebutuhan keselamatan, ya, itu diinjili. Tetapi juga ada kebutuhan-kebutuhan yang lain di luar dari kebutuhan yang utama itu juga tidak boleh diabaikan. Nah, itu sebabnya dalam ayat ini dikatakan bahwa dia serta melenyapkan. Artinya ini mengikuti, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang kalau saudara beli motor lalu kemudian dapat helm dengan jaket gitu loh. Ya, kalau saudara beli mobil biasanya dapat cover jok, lalu kemudian pelindung kaca dan seterusnya. Itu include gitu loh. Itu include. Meskipun kalau kita memperhatikan konteks hari ini orang lebih mencari include-nya itu dibandingkan dengan mobilnya gitu. Mereka lebih terkesima dan terkesan dari itu gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang ingin saya sampaikan buat kita semuanya bahwa konteks pelayanan kita di era sekarang, di saat ini, tidak cukup hanya bicara tentang Yesus itu baik. Sebelum kita menunjukkan kepada mereka, ini loh kebaikan Yesus itu, salah satunya adalah dengan mencukupkan kebutuhan mereka. Konteks hari ini, saudara, tidak cukup kalau kita hanya berkata, kembali ke Alkitab dan segala macam. Kenapa? Karena saya melihat, Bapak Ibu, pelayanan-pelayanan media sosial, ya, kadang-kala jemaat-jemaat yang kita gembalakan itu dia bisa atau lebih mengagungkan pendeta YouTube dibandingkan dengan kita sendiri sebagai pendeta atau gembala sidangnya. Mereka cenderung gitu. Padahal kita tahu bersama bahwa kalau misalnya mereka sakit, mereka mati, mereka menikah, mereka dibaptis dan segala macamnya, mereka tidak mencari pendeta YouTube itu gitu. Nah, ini adalah satu fenomena yang terjadi 2-3 tahun terakhir ini dan semakin menguat, Bapak Ibu Saudara. Tapi prinsip utamanya adalah pelayanan yang ideal adalah pelayanan yang menjawab kebutuhan baik jiwa, baik spiritual maupun kebutuhan fisik mereka. Ini kebutuhan yang bagi saya lihat itu, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks pelayanan saya di hari ini.